Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fase-fase dari Pancasila itu sendiri. Jadi fase-fase di mana Pancasila itu kemudian akhirnya lahir dan disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini saya menggunakan beberapa fase dan istilahnya saya menggunakan kata fase pembuahan. Ini berdasarkan dari bukunya Pak Yudi Latif. Beliau yang memberikan sebuah proses, semacam proses di mana ada fase-fase tertentu dari suatu Pancasila itu yang kemudian awalnya yang tidak ada, yang kemudian menjadi diskursus, yang kemudian akhirnya bisa disahkan pada tanggal 18 Agustus. Nah, secara nama, fase pembuahan merupakan fase di mana bibit-bibit Pancasila sebenarnya sudah mulai terlihat. Gitu. Jadi benih-benih Pancasila itu sudah terlihat. Seperti itu. Jadi ini saya akan bicarakan secara singkat apa maksud dari fase pembuahan dan bagaimana sebenarnya benih-benih Pancasila itu ditemukan. Oke, kita akan langsung saja. Nah, masuk di fase pembuahan. Oke, kita flashback ke belakang terlebih dahulu. Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam lumpur sejarah. Jadi secara sederhana, rekan-rekan sekalian, mahasiswa, ketika kita berbicara Pancasila, maka akan ada beberapa momen penting yang sebenarnya sayang untuk kita lewatkan. Salah satu momen penting tersebut adalah ketika Dr. Rajiman selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan memimpin rapat gitu, pada 29 Mei 1945. Jadi kurang lebih beberapa bulan sebelum merdeka. Gitu, kita Mei, Juni, Juli, Agustus ya, kurang lebih 3 bulan lah sebelum merdeka. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa literatur sejarah, Jepang memberikan kesempatan seolah-olah kan gitu untuk Indonesia merdeka dengan membentuk beberapa panitia-panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang kemudian panitia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ini dipimpin oleh Dr. Rajiman. Nah, secara sederhana saya akan mencoba menggambarkan. Pada 29 Mei 1945, Dr. Rajiman yang kemudian ketika itu menjadi seorang ketua rapat, kurang lebih mungkin gitu, ketua sidang, itu mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Kurang lebih gini, ketika Dr. Rajiman memimpin, dia kemudian bertanya kepada para musyawirin atau orang-orang yang hadir ketika itu, kemudian bertanya, negara Indonesia itu akan merdeka. Namun sampai saat ini kita belum memiliki apa yang kemudian menjadi kesepakatan dari bangsa ini. Jadi dasar negaranya apa? Ini belum kita sepakati. Padahal Indonesia mau merdeka nih, gitu. Kurang lebih gitu. Kemudian Dr. Rajiman kemudian meminta kepada para anggota sidang ketika itu untuk kita coba berpikirkan kembali, kita flashback ke belakang, menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam lumpur sejarah. Hal-hal apa saja yang pernah menjadi pokok pikiran dari bangsa kita yang memang itu made in Indonesia, made in bangsa kita sendiri, gitu. Karena perdebatan ketika rapat-rapat di proses ini, ada yang banyak menginginkan untuk konsep ideologi Amerika diambil, karena waktu itu negara Amerika menjadi salah satu superpower kan, konsepnya Amerika atau konsepnya Uni Soviet kan gitu.
konsep-konsepnya yang saat ini menjadi Rusia gitu. Jadi apakah mau mengacu ke barat atau ke timur kan gitu. Blok-blok, ada blok barat, blok timur kan gitu ketika itu. Namun sebagai bangsa yang merdeka, Dr. Rajiman justru meminta kepada anggota sidang yang hadir ketika itu untuk kita carilah apa yang memang itu memang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan dari barat, bukan dari Amerika atau dari blok-blok Soviet. Yang memang itu rasanya itu lidahnya lidah Indonesia, kurang lebih gitu. Nah, kemudian dari ada upaya itulah para anggota sidang kemudian akhirnya memikirkan apa kira-kira pokok pikiran yang pernah terjadi pada masa lalu sebelum Indonesia sebelum tahun 1945 yang kemudian itu bisa kita kategorikan sebagai pokok pikirannya anak bangsa yang bisa kita jadikan sebagai dasar negara di Indonesia nanti yang merdeka. Gitu. Nah, ketika sedang flashback itu, kemudian terfikirkanlah beberapa peristiwa penting dan pokok-pokok pikiran penting pada masa lalu. Nanti kaitannya dengan Pancasila ada di fase-fase perumusan hingga fase terakhir. Nah, ini jadi fase pembuahan, fase di mana benih-benih Pancasila sudah bisa kita temukan. Oke. Ada 3 peristiwa atau 3 pokok pikiran penting di mana 3 pokok pikiran penting ini kemudian bisa kita anggap, kalau menurut Pak Dr. Yudi Latif menyatakan bahwa inilah menjadi sesuatu benih gitu dari benih-benih Pancasila itu bisa kita temukan dalam pokok-pokok pikiran dari 3 agenda ini. Itu 3 peristiwa masa lalu. Yang pertama ada Perhimpunan Indonesia di Belanda pada tahun 1924 dan juga ada Cokro Aminoto pada tahun 1924. Lalu ada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, apa yang terjadi pada Perhimpunan Indonesia di Belanda? Jadi kalau sekarang itu mungkin PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, pada tahun 1924, Perhimpunan Indonesia di Belanda artinya orang-orang terpelajar yang ada di Belanda, orang-orang Indonesia yang ada di Belanda ketika itu merumuskan sebuah pokok-pokok pikiran di mana mereka sudah memikirkan gagasan tujuan kemerdekaan politik. Jadi mereka itu sudah memikirkan kalau Indonesia ingin merdeka secara politik, maka ada beberapa hal yang harus kita raih bersama. Pertama, persatuan nasional. Jadi 1924 sudah difikirkan bahwa Indonesia tidak bisa selamanya dijajah oleh Belanda atau oleh Jepang, namun perlu yang namanya upaya untuk bisa merdeka. Apa yang harus dilakukan? Nah, orang-orang di Perhimpunan Indonesia di Belanda ketika itu udah oke. Pertama adalah persatuan nasional. Karena kita tahu secara kondisi di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, budaya, gitu, bahkan agama juga beragam. Nah, yang perlu dilakukan adalah adanya persatuan nasional. Persatuan nasional artinya yang sebuah ikatan nasional yang akhirnya mempersatukan itu. Jadi nggak lagi melihat kamu Jawa, kamu Sunda, kamu Madura, kamu Batak, kamu Bugis atau misalnya kamu Dayak dan lain sebagainya. Tapi sebuah ikatan yang dapat mempersatukan meskipun dia itu berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Gitu. Apa itu? Ya itulah yang disebut dengan persatuan nasional. Jadi berdasarkan nationality, berdasarkan kebangsaan. Gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah solidaritas. Nah, solidaritas ini ya artinya bahwa harus kita ciptakan rasa solidarity, harus rasa empati yang tinggi terhadap sesama anak bangsa yang dijajah, yang ditindas oleh para penjajah. Artinya, kalau ingin merdeka secara politik, maka kita sebagai orang Indonesia jangan diam saja ketika melihat ada bangsanya sendiri yang memang sedang tertindas oleh penjajah itu sendiri.
Karena yang terjadi ketika itu banyak, kalau istilahnya ada londo ireng kan gitu. Artinya dia Belanda dia kejamnya seperti sikapnya seperti penjajah, tapi irang itu hitam. Artinya apa? Ya mereka lah musuh yang kemudian berasal dari kaum pribumi sendiri, artinya orang Indonesia juga, yang kemudian ditugaskan oleh Belanda untuk justru menjadi dalam tanda kutip pengkhianat bangsanya sendiri gitu, yang akhirnya meneror dan lain sebagainya. Atau para bangsawan yang justru mereka tidak memiliki rasa empati kepada rakyat jelata karena mereka dimabukkan dengan kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh Belanda dan Jepang gitu. Nah, kalau itu dibiarkan, maka tidak akan terjadi yang namanya kemerdekaan politik. Kurang lebih gitu kata teman-teman di Perhimpunan Indonesia. Maka harus dimunculkan sikap solidaritas. Atas nama bangsa yang sama-sama terjajah, maka kita harus bergerak, kurang lebih gitu. Itu kedua. Yang ketiga adalah non-kooperasi. Non-kooperasi adalah, ini hampir mirip dengan poin yang keempat. Non-kooperasi itu artinya kita harus percaya dan tanpa mau diatur oleh penjajah. Artinya kita harus paham bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus kita raih, bukan sesuatu hadiah atau gift kan gitu, bukan giveaway kalau kata anak-anak sekarang. Jadi kemerdekaan itu bukan giveaway, bukan sesuatu yang diberikan begitu saja secara cuma-cuma oleh penjajah, oleh Belanda atau Jepang ketika itu. Artinya kita harus memiliki itikat itu dan harus kita wujudkan sendiri tanpa harus menunggu uluran tangan dari penjajah. Jadi tidak mau kita bekerja sama dengan penjajah hanya untuk meminta-minta kita dimerdekakan. Gitu. Artinya apa? Harus ada keyakinan diri untuk kita merebut kemerdekaan itu dengan tangan kita sendiri. Gitu. Jadi non kooperasi, tidak mau kita bekerja sama untuk meminta-minta kepada penjajah atas kemerdekaan yang memang kita inginkan. Karena tahu yang namanya penjajah itu selalu ingin menjajah gitu, selalu ingin menancapkan kuku-kukunya di muka bumi Nusantara kita. Gitu. Artinya kalau kita percaya bahwa kemerdekaan itu bukan sebuah giveaway, bukan sebuah gift, bukan sebuah hadiah, maka kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus kita raih dan kita upayakan adanya, gitulah. Itu yang ketiga. Yang keempat kemandirian. Ini hampir mirip, artinya bahwa bangsa kita harus bangsa yang mandiri. Bangsa kita harus bisa menjadi bangsa yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, meskipun kalau kata Soekarno hujan batu di negeri kita, gitu. Jadi lebih enak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Artinya harus ada rasa kemandirian gitu. Jati diri bangsa kita harus diungkapkan bahwa kita bisa gitu. Nah, 4 poin ini rekan-rekan mahasiswa yang menjadi pokok pikiran sebagai rekomendasi teman-teman di Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1924 untuk merumuskan apa yang harus diwujudkan atau apa yang harus diraih oleh seluruh elemen bangsa kalau memang ingin merdeka, kurang lebih gitu. Jadi sejak tahun 1924 kurang lebih sekitar 20 tahunan ya, berarti 20 tahun sebelum Indonesia merdeka itu mereka sudah memikirkan atau mengeluarkan gagasan-gagasan pokok pikiran yang memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ketika ingin merdeka. Okay. Nah, selanjutnya ada Cokro Aminoto. Wah, ini yang menarik. Cokro Aminoto dikenal dengan guru bangsa. Kenapa disebut guru bangsa? Karena Cokro Aminoto ialah guru dari segala guru, kurang lebih gitu. Gurunya Soekarno, gurunya pendiri NII itu Suwiryo ya, kalau saya tidak salah, nanti kita cek lagi. Artinya para tokoh bangsa itu semua hasil didikan Cokro Aminoto. Nah, Cokro Aminoto pada 1924 yang memang kemudian dikenal sebagai guru bangsa atau raja tanpa mahkota kan gitu, sebagai salah satu tokoh yang tidak mau tunduk terhadap Belanda, yang menganggap bahwa yang namanya Belanda dan pribumi itu setara.
itu mengeluarkan sebuah catatan yang gitu, yang kemudian karyanya ya bisa kita dapatkan saat ini, sebuah buku yang berbicara tentang Islam dan sosialisme gitu. Nah, dalam buku atau catatannya Cokro Aminoto, beliau menyatakan bahwa jika kita kaum muslim, kata Cokro Aminoto, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati. Nah, ini ada dalam bukunya Islam dan Sosialisme. Menurut Cokro pada tahun 1924, yang memang beragama muslim ketika itu, jika kita memang muslim, kata Cokro Aminoto, benar-benar memahami dan sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, tadi bukan Kartosuwiryo, sorry. Kartosuwiryo itu juga menjadi murid Cokro Aminoto yang kemudian dihukum mati ketika Soekarno menjadi presiden, yang sebenarnya itu ya teman satu kosan waktu di rumah Pak Cokro Aminoto gitu, makanya disebut guru bangsa. Oke, balik lagi. Nah, kata Cokro Aminoto, jika kita kaum muslim benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi para demokrat dan sosialis sejati. Nah, ini pemikiran yang luar biasa menurut saya. Ketika tahun 24, Cokro Aminoto sudah merumuskan hakikat jati diri seorang muslim ketika itu. Kata Cokro Aminoto bahwa yang namanya muslim sejati itu dia akan menjadi seorang demokrat, seorang yang kalau dalam bahasa Muhammadiyah mungkin sebagai ummatan wasatan, orang-orang yang berada di tengah gitu. Menjadi demokrat, ummatan wasatan, ummatan yang ada di tengah. Dan sosialis sejati. Apa itu sosialis sejati? Artinya orang yang selalu menolong, orang yang selalu ingin ketika memang orang lain susah, kita pun bisa merasakan kesulitan itu. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Itulah orang muslim gitu, itulah Islam gitu. Yang memang sebelumnya sudah didengungkan juga oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di 1912 kan gitu. Dengan ajaran teologi al-Ma'unnya gitu. Nah, tapi dari Cokro Aminoto ini kemudian akhirnya orang terhenyak, berarti memang seperti itu cara kita menjadi seorang muslim yang baik, itu harus seperti itu gitu. Artinya umat yang memang bisa di tengah, umat yang memang demokrat, umat yang memang memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan fase selanjutnya gitu. Itu dari Cokro Aminoto. Nah, selanjutnya kita tahu ada yang namanya Sumpah Pemuda di 1928, kurang lebih 4 tahun setelah adanya keluar tulisannya Cokro Aminoto dan juga statement dari Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, apa yang namanya Sumpah Pemuda? Kita tahu 28 Oktober 1928 para pemuda-pemuda di segenap bangsa itu bersatu, berkumpul, mereka memberikan statement, pernyataan yang tegas terhadap kondisi bangsa ini gitu. Oke. Ada civic nationalism, jadi sebuah semangat kebangsaan, semangat kewarganegaraan gitu. Untuk apa? Bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuannya, itu bahasa Indonesia. Nah, dari sinilah kemudian akhirnya kita bisa menemukan, ini ada benih-benih yang kemudian pokok-pokok pemikiran yang bisa kita temukan untuk menjadi landasan ideologi negara kita. Gitu. Balik lagi ke Dr. Rajiman tadi. Gitu. Jadi ketika sedang rapat, kemudian muncullah ingatan-ingatan kan gitu terhadap beberapa peristiwa dan pokok pemikiran pada masa lalu gitu, sekitar 20 tahun sebelumnya. Gitu. Ketika rapat itu berpikir, dulu Perhimpunan Indonesia pernah memberikan rekomendasi seperti ini. Pak Cokro Aminoto pernah memberikan konsep seperti ini. Dan Sumpah Pemuda melahirkan sebuah konsep yang seperti ini. Konsep-konsep inilah yang kemudian dianggap menjadi bibit atau benih-benih dari Pancasila. Karena apa?
pemikiran-pemikiran yang dilahirkan dari ketiga peristiwa ini itu semuanya benar-benar dihasilkan dari pemikiran-pemikiran terbaik bangsa kita gitu. Artinya tidak langsung mengambil konsep barat, konsep sosialis komunisnya dari Soviet misalnya, atau konsep liberalnya dari Amerika misalnya. Tidak. Karena tadi kata Dr. Rajiman bahwa ketika kita ingin menempatkan sebuah dasar negara Indonesia yang merdeka nanti, kita harus bisa bahwa dasar negara tersebut memang berasal dari bangsa kita. Artinya hasil pemikiran bangsa kita. Nah, dari semua itulah kemudian tadi muncul pemikiran-pemikiran, semuanya flashback terhadap gagasan-gagasan yang memang itu pure berdasarkan hasil produk pemikiran anak-anak bangsa kita ketika itu. Ada pemikiran Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 24, lalu pemikiran Cokro Aminoto tahun 24, dan juga pokok pemikiran Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Oke, gitu ya rekan-rekan sekalian. Dari ketiga peristiwa itulah kemudian kita bisa tahu, oh ternyata bibit-bibit Pancasila, bibit-bibit atau benih-benih Pancasila itu muncul gitu. Mulai terlihat dari mana alurnya sebenarnya gitu. Oke, itu saja dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan membahas ke fase-fase selanjutnya di video selanjutnya. Oke, see you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.